Di chapter sebelumnya Tintin menemukan sekotak cerutu berlambang Farao, tapi dia tertangkap basah. Yuk kita lanjutin apa yang terjadi sesudah Tintin tertangkap. Tintin langsung terkejut saat seorang perwira keluar dari kantor yang bertuliskan, Kolonel Fuad, perwira komando di pintunya. Dengan ekspresi marah dan curiga ia segera berteriak, "Mata-mata! Panggil penjaga!" Tak lama kemudian beberapa penjaga bersenjata lengkap bergegas memasuki ruangan. Mereka mendapat perintah untuk menangkap Tintin dan mengurungnya. Tintin tidak memiliki waktu untuk melarikan diri dan akhirnya tertangkap oleh para penjaga tersebut. Keberhasilannya menemukan kotak cerutu kini menjadi sia-sia karena ia berada dalam bahaya besar. Saat dibawa keluar oleh para penjaga, Tintin merasa sangat kesal. Ia baru saja hampir memecahkan misteri yang sedang ia selidiki, tetapi kini dia malah menjadi tahanan. Dengan wajah penuh kekecewaan ia hanya bisa menggerutu dalam hati. Para penjaga membawanya dengan ketat agar tidak bisa melarikan diri. Tintin kini menghadapi tuduhan yang sangat serius. Ia dituduh sebagai mata-mata sebuah kejahatan yang sangat berat di masa perang. Tintin merasa benar-benar celaka karena ia tahu bahwa hukuman untuk seorang mata-mata bisa sangat berbahaya. Sementara itu Snowy mengintip dari kejauhan tampak khawatir dengan nasib tuannya. Di ruang pengadilan militer keputusan yang mengerikan pun dijatuhkan. Tintin yang dianggap sebagai mata-mata dengan nama alibi divonis hukuman mati. Keputusan ini akan dieksekusi pada keesokan paginya. Di dalam selnya Tintin merasa putus asa. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan menyadari bahwa hukuman mati sudah menantinya. Ia menganggap ini sebagai akhir dari segalanya dan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari situasi ini. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari jendela selnya dan mengenai kepalanya. Tintin terkejut dan merasa sedikit kesakitan. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu adalah sebuah benda kecil yang tampaknya sengaja dilemparkan kepadanya. Ia segera mengambil benda itu dengan penuh rasa penasaran. Tintin melihat bahwa benda yang jatuh itu ternyata adalah sebuah surat kecil. Ia segera membacanya dan menemukan pesan yang berbunyi, "Tabahlah. Bantuan datang. Seorang kawan." Tintin merasa sedikit lega tetapi juga bingung, siapakah kawan yang akan menolongnya? Ia harus tetap waspada. Malam semakin larut dan Tintin duduk termenung di dalam selnya. Ia berpikir bahwa ini bisa jadi malam terakhirnya kecuali jika bantuan yang dijanjikan benar-benar datang. Harapannya mulai bangkit tetapi waktu terus berjalan dan ia harus tetap bersiap untuk segala kemungkinan. Tiba-tiba Tintin mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar. Ia segera menoleh ke arah jendela dengan penuh tanda tanya. Siapa yang bisa tahu bahwa dia ada di sini? Apakah ini adalah orang yang berjanji akan membantunya? Dalam kegelapan seorang pria misterius berpakaian hitam muncul di jendela sel Tintin. Orang itu menyuruh Tintin untuk segera memotong jeruji jendela dengan alat yang diberikan. Tintin merasa sedikit ragu tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melarikan diri. Pria misterius itu mendesak Tintin untuk segera bertindak karena waktu hampir habis. Fajar akan segera datang dan jika Tintin tidak segera melarikan diri maka eksekusi akan tetap berlangsung. Dengan cepat Tintin mulai memotong jeruji jendela selnya. Akhirnya jeruji berhasil dipotong. Tintin merasa lega karena bisa keluar dari selnya. Pria misterius itu segera menyuruhnya untuk bergerak cepat sebelum penjaga menyadari ada yang tidak beres. Tanpa membuang waktu Tintin segera melompat keluar dari jendela dan mengikuti pria misterius itu. Mereka harus bergerak cepat dan menghindari penjaga yang berjaga di sekitar kompleks penjara. Tintin akhirnya berhasil melompat keluar dan menghirup udara bebas. Ia merasa senang karena berhasil keluar dari sel yang mengurungnya. Namun, bahaya belum sepenuhnya berlalu, dan ia harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba suara teriakan terdengar, "Berhenti! Atau ku tembak!" Tintin terkejut dan langsung menoleh. Seorang penjaga telah menyadari pelariannya dan mengancam akan menembaknya jika ia mencoba kabur lebih jauh. Beberapa penjaga tertawa merasa beruntung karena mereka mengubah jadwal patroli mereka. Kini Tintin kembali tertangkap dan semua usaha pelariannya menjadi sia-sia. Ia hanya bisa mengangkat tangan tanda menyerah. Sementara itu pria misterius yang membantunya dari kejauhan merasa kecewa. Ia menggerutu karena Tintin tertangkap lagi. Sekarang situasinya semakin sulit dan mereka harus mencari cara lain untuk menyelamatkan Tintin sebelum terlambat. Pagi pun tiba dan Tintin kini duduk di antara para penjaga. Ia merasa putus asa karena tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Hari eksekusi telah tiba dan ia hanya bisa pasrah menunggu nasibnya.
Beberapa saat kemudian Tintin digiring keluar oleh para penjaga. Mereka membawanya ke tempat eksekusi di mana hukuman mati akan segera dilaksanakan. Tintin tetap berusaha tenang meski dalam hatinya ia merasa sangat takut. Tintin kini berdiri di depan tembok eksekusi dengan tangan terikat di balok. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menunggu regu tembak melakukan tugas mereka. Di lapangan terbuka sekelompok tentara berdiri dalam barisan rapi dengan senjata siap tembak. Seorang komandan memberikan perintah tegas, "Peleton, siap!" Para prajurit tampak bersiap untuk melakukan eksekusi terhadap target yang telah ditentukan. Perintah, tembak, terdengar di udara diikuti oleh suara tembakan yang berulang-ulang, dor, dor, dor. Di balik tembok Snowy anjing setia Tintin tampak ketakutan dan berteriak, "Tintin!" dengan cemas. Di tengah keramaian pasar Snowy berlari dengan kencang menjerit-jerit, "Tintin sudah mati! Mereka membunuhnya!" Di dalam kantornya Kolonel Fuad menulis sesuatu di atas meja dengan ekspresi puas. Ia berkata, "Aku kenali dia meskipun menyamar. Dan karena ingin dia disingkirkan kuatur supaya dia dihukum mati. Hukuman sudah dijalankan tadi pagi." Hal ini menunjukkan bahwa Tintin telah dieksekusi sebagai mata-mata. Snowy kini berada di sebuah makam dengan batu nisan bertuliskan, "Alibi mata-mata." Dengan penuh kesedihan ia merengek, "Wow wow wow. Dia sudah mati. Wow wow wow. Saya hanya ingin tinggal di sini dan mati di atas kuburnya." Kesedihan mendalam terlihat dari ekspresi dan kata-kata Snowy. Malam pun tiba dan seorang pria misterius yang mengenakan jubah hitam tampak mengetuk pintu sebuah rumah dengan hati-hati. Suasana gelap dan penuh ketegangan menunjukkan bahwa sesuatu yang rahasia sedang terjadi. Pintu terbuka dan dua pria berjubah hitam berbicara dengan suara pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Beres, semua sudah diatur. Anda bisa ke sana sekarang." Pria lainnya menjawab sambil menyerahkan sekantong uang, "Bagus. Ini imbalannya. Dan kalau masih mau hidup tutup mulut. Jelas ada konspirasi besar yang sedang berlangsung." Beberapa menit kemudian, sosok berpakaian hitam itu berlari cepat di tengah kegelapan malam. Ia tampaknya sedang melakukan pelarian atau menuju tempat yang telah direncanakan sebelumnya. Kota di kejauhan terlihat sunyi, hanya menambah ketegangan dalam situasi ini. Kemana ia pergi dan apa yang akan terjadi selanjutnya masih menjadi misteri. Di akhir chapter Tintin dieksekusi sebagai mata-mata, Snowy berduka, dan konspirasi gelap terus berlanjut di balik layar. Nasib Tintin masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Yuk kita simak cerita selanjutnya.